Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah podcast Penmada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga di bulan yang mulia penuh ampunan Allah ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjalankan kewajiban, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Salat berserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sebagai suri tauladan kita, sebagai orang yang patut kita contoh di dunia hatta kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat podcast Penmada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masuk di penghujung bulan Ramadan, yakni di 10 hari yang terakhir. Sahabat podcast Penmada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa Ramadan ini dibagi 10 hari. Artinya ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, ada 10 hari yang ketiga. Bahwa di 10 hari yang pertama kita sering mengenal dengan Yaumur Rahmah, yakni Allah menurunkan rahmatnya kepada hambanya, kita semua yang hidup di dunia ini, sehingga rahmat Allah akan diberikan kepada seluruh hambanya yang beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian 10 hari yang kedua dikenal dengan nama Yaumul Maghfirah. Artinya Allah menurunkan ampunannya kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi sekali lagi pada hamba-hamba yang bertaubat atas dosa-dosanya yang selama ini dilakukan. Sahabat podcast Penmada rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik, yang mungkin tidak kita contoh, tetapi ini menjadi inspirasi kita bahwa dalam memuliakan bulan Ramadan itu ada fadilah yang utama. Di sebuah kitab yang namanya Durratun Nasihin, di sana disebut ada seorang yang bernama Muhammad. Muhammad ini hari-harinya tidak pernah sholat, kemudian tidak pernah berpuasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi setiap bulan Ramadan, Muhammad ini selalu menghias dirinya, beli baju baru, pakaian baru, untuk semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan, Muhammad ini sangat luar biasa ibadahnya. Tekun salatnya, menjalankan puasa, menjalankan qiyamul lail, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Ramadan selesai, takdir Allah berkata lain. Muhammad ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia. Nah, kemudian dikisahkan bahwa ada seorang yang alim bermimpi ketemu Muhammad ini. Kemudian orang yang alim, ulama ini bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang dilakukan Tuhanmu kepadamu dengan semangatmu beribadah di bulan suci Ramadan ini?" Apa kata Muhammad? "Alhamdulillah, Allah mengampuni dosa-dosaku sehingga aku dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Para sahabat podcast Penmada rahimakumullah, tentu kisah ini kita tidak mencontohnya, tetapi ini menjadi pembelajaran kita bahwa kalau orang yang tidak pernah sholat saja, kemudian beribadah di bulan Ramadan, bertaubat, semangat ibadahnya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita semua ini sahabat podcast Penmada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah beribadah setiap hari, berpuasa, beramal soleh, tentu akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast Penmada rahimakumullah, kemudian di 10 hari yang terakhir, di sini adalah dikenal dengan Itqun minan nar,
Artinya orang-orang yang beribadah pada 10 hari yang terakhir ini akan dibebaskan dari apinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya api nerakanya Allah. Tentu para sahabat podcast Penmada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti hanya diambil yang 10 terakhir, tetapi berkesinambungan. Mulai dari 10 yang pertama, 10 hari yang kedua, sampai 10 hari yang terakhir. Oleh karena itu, di 10 hari yang terakhir ini banyak hamba Allah yang memanfaatkan waktu khususnya di malam-malam ganjil untuk mencari Lailatul Qadar. Hadirin sahabat podcast Penmada rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalami 2 periode. Periode pertama diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfudz ila sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu dalam bentuk jumlatan wahidan. Artinya dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang periode kedua dari langit dunia, minas sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan kondisi yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, para hadirin sahabat podcast Penmada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya Al-Quran dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Sekali lagi, dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Baik yang turunnya dari Lauhil Mahfudz ila sama'id dunya, minas sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunnya Al-Quran itu dinamakan, ada yang namanya Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari-nya mengatakan, taharru Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar fil witri minal asril awakhir, 10 yang terakhir tanggal-tanggal ganjil min Ramadana, di bulan Ramadan. Karenanya malam ganjil pada 10 yang terakhir, malam 1, malam 3, malam 5, malam 7 sampai malam 29, banyak hamba-hamba Allah yang berduyun-duyun iktikaf ke masjid hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar memang ketika kita beribadah 1 malam saja, maka kebaikannya menjadi 1000 bulan lebih. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Karenanya para hadirin sahabat podcast Penmada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kesempatan yang terakhir ini kita harus memperoleh, kita semangat beribadah di 10 yang hari terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Mari kita berusaha untuk qiyamul lail, kita sholat tahajud, bisa sholat hajat atau salat-salat sunnah yang lainnya, demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, khususnya di malam-malam ganjil yang terakhir. Mudah-mudahan Allah merestui apa yang kita inginkan bersama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.